Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil rancangan sistem dengan judul Perancangan Sistem Informasi HR Training terintegrasi pada PT Hartono Istana Teknologi. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pelatihan karyawan dirancang agar lebih terintegrasi, mulai dari pengajuan kebutuhan training, penyusunan training plan, approval, pelaksanaan, evaluasi, sampai laporan untuk manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya Indi Najwa dengan NIM 2025 53029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enggar Prabowo dengan NIM 2025 53005. Saya Ninda Aryani Saputri, NIM 2025 53035. Saya Farel Jasa Tistira dengan NIM 2025 53039. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari rancangan ini adalah kebutuhan perusahaan dalam mengelola kegiatan pelatihan karyawan secara lebih cepat, rapi, dan terdokumentasi. Pada bagian HR training, proses pelatihan tidak hanya berhenti pada jadwal saja, tetapi mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan training plan, persetujuan atasan, pemilihan vendor, pendataan peserta, pelaksanaan training, evaluasi, hingga pelaporan kepada manajemen. Jika proses tersebut masih tersebar di beberapa media, maka resiko keterlambatan, data ganda, dan kesalahan input menjadi lebih besar. Karena itu, sistem informasi HR training terintegrasi dirancang agar seluruh proses berada dalam satu alur yang saling terhubung. Melanjutkan penjelasan dari Indi, poin penting dari latar belakang ini adalah bahwa kegiatan training membutuhkan data yang akurat dan proses yang dapat dipantau. Jika data karyawan, training plan, persetujuan, dan laporan tidak berada dalam satu sistem, maka HR training akan kesulitan melihat status terbaru dari setiap kegiatan pelatihan. Oleh sebab itu, sistem yang kami rancang berfokus pada integrasi data dan percepatan alur kerja. Permasalahan yang dihadapi, kami menemukan proses pengelolaan training masih memiliki beberapa hambatan. Pertama, data karyawan dan data training belum sepenuhnya terpusat, sehingga pencarian data menjadi kurang efisien. Kedua, proses pengajuan dan persetujuan training plan masih berpotensi lambat, karena membutuhkan koordinasi antar bagian. Ketiga, data vendor, peserta, jadwal, evaluasi, dan laporan belum selalu terdokumentasi dalam satu alur yang utuh. Dampaknya, HR training membutuhkan waktu lebih lama untuk memantau status pelatihan, membuat laporan, dan memastikan target jam training karyawan tercapai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan utama sistem ini adalah membangun rancangan yang mampu mengintegrasikan seluruh proses HR training. Sistem dirancang untuk membantu karyawan mengajukan kebutuhan training, membantu HR training menyusun training plan, memudahkan atasan atau manajer melakukan approval, serta mendukung pelaksanaan training bersama vendor. Selain itu, sistem juga bertujuan untuk mendokumentasikan hasil pretest, post-test, evaluasi, dan laporan training. Dengan demikian, pengambilan keputusan oleh HR maupun manajemen dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih lengkap dan akurat. Pengguna dan hak akses sistem. Pada rancangan sistem ini terdapat beberapa pengguna utama. Karyawan berperan mengajukan kebutuhan pelatihan dan mengakses informasi jadwal hasil evaluasi. Atasan atau manajer berperan dalam memberikan persetujuan terhadap training plan. HR training menjadi pengguna utama yang mengelola data karyawan, kebutuhan training, training plan, vendor, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Vendor training menerima permintaan pelatihan serta informasi jadwal, manajemen menggunakan sistem untuk melihat laporan pelaksanaan, evaluasi, dan anggaran training. Sementara itu, admin bertugas mengelola akun, raw, dan data master system. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks diagram dari sistem informasi HR training yang terintegrasi ini. Nah, pada slide ini ditampilkan konteks diagram sistem informasi HR training terintegrasi. Diagram konteks menunjukkan sistem sebagai satu proses utama yang berada di tengah dan berinteraksi dengan 5 entitas eksternal, yaitu karyawan, HR training,
atasan atau manajemen, vendor training, dan manajemen. Karyawan menyampaikan usulan atau kebutuhan pelatihan serta data peserta training, kemudian menerima informasi jadwal dan hasil evaluasi. HR training menyampaikan data kebutuhan training, training plan, data vendor, dan data evaluasi, lalu menerima status persetujuan, jadwal, dan laporan. Atasan atau manajer menerima pengajuan training dan mengirimkan persetujuan. Vendor menerima permintaan pelatihan, menerima pengajuan data peserta, dan jadwal. Manajemen menerima laporan pelaksanaan, evaluasi, dan juga anggaran training. Penjelasan konteks diagram. Inti dari konteks diagram adalah memperlihatkan batas sistem dan hubungan sistem dengan pihak luar. Pada rancangan ini, semua aliran data masuk dan keluar melalui sistem pusat, sehingga tak ada proses yang berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadikan HR training lebih terintegrasi. Konteks diagram juga menjadi dasar untuk memecah proses ke tingkat yang lebih rinci pada DFD level 0. Dengan kata lain, diagram konteks menjawab pertanyaan siapa saja pengguna sistem dan data apa saja yang mereka kirimkan atau terima. Selanjutnya di sini ada DFD level 1. Nah, selanjutnya pada diagram ini sistem dipecah menjadi 5 proses utama. Proses pertama adalah kelola data karyawan yang berkaitan dengan data karyawan dan peserta training. Proses kedua adalah kelola training plan, yaitu penyusunan dan pengajuan rencana pelatihan. Proses ketiga adalah kelola pelaksanaan training, yang mencakup jadwal, vendor, peserta, dan realisasi training. Proses keempat yaitu kelola evaluasi training untuk mengolah hasil evaluasi. Dan yang terakhir ada proses kelima adalah kelola laporan, yang menghasilkan laporan pelaksanaan, laporan evaluasi, dan laporan anggaran untuk manajemen. Data store yang digunakan adalah yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada training plan, yang ketiga ada data manajemen, ada data pelaksanaan training, dan yang keempat ada data evaluasi training, dan di 5 ada data anggaran atau laporan training. Selanjutnya ada rincian proses DFD. Jika diringkas, alur DFD dimulai dari data karyawan dan usulan training. Data tersebut diproses menjadi training plan. Lalu training plan diajukan kepada atasan atau manajer untuk disetujui. Setelah disetujui, HR training mengatur pelaksanaan training, termasuk pemilihan vendor, pendataan peserta, dan jadwal. Setelah training berlangsung, sistem mengelola evaluasi dan hasil training. Terakhir, data dari proses pelaksanaan dan evaluasi diolah menjadi laporan yang dapat digunakan oleh manajemen. Jadi, DFD ini menggambarkan bahwa sistem tidak hanya menyimpan data, tetapi juga mengatur aliran kerja dari awal hingga akhir. Baik, melanjutkan dari penjelasannya Mas Farel, pada transisi ke pemodelan data, DFD memberikan gambaran proses dan aliran data. Agar data tersebut dapat disimpan dalam base data, maka proses dan data store pada DFD perlu diturunkan menjadi model data. Model data inilah yang kami gambarkan dalam Entity Relationship Diagram atau ERD. Next, Mas. Pada slide ini, kami tampilkan ERD Sistem Informasi HR Training Terintegrasi. ERD ini dirancang berdasarkan alur pada konteks diagram dan DFD, sehingga penamaan datanya telah entitas pertama disusun sesuai layer proses mulai dari data karyawan, training plan, pelaksanaan training, evaluasi training, sampai laporan training. Di bagian data karyawan dan entitas karyawan, departemen, dan jabatan. Pada bagian training, terdapat kebutuhan training plan, training, kemudian pada bagian pelaksanaan dapat vendor training, pelaksanaan training, dan peserta training. Setelah itu hasil tes dan evaluasi training. Lalu bagian akhir terdapat laporan training. Next, Mas. Selanjutnya untuk penjelasan ERD dan data, relasi pada ERD dibuat untuk memastikan data tidak berdiri sendiri. Satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, dan satu jabatan juga dapat dimiliki banyak karyawan atau when to many. Karyawan atau departemen dapat mengajukan banyak kebutuhan training. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pembuatan training plan. Lalu training plan kemudian memiliki data profile, karena persetujuan dapat dilakukan lebih dari satu pihak. Nah, setelah disetujui, training plan direalisasikan dalam pelaksanaan training yang berhubungan dengan vendor dan setiap peserta dapat memiliki tes dan evaluasi
dan dari pelaksanaan training kita dapat menghasilkan laporan training. Dengan struktur ini dari data dapat menjadi organisasi dan mendukung proses pelaporan. Selanjutnya ini hasilkan dan ekosistem. Sistem ini dirancang di web sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser, baik melalui internet maupun sesuai kebijakan perusahaan. Pada lapisan pengguna terdapat karyawan, atasan, atau manajer, HR training, vendor training, dan manajemen. Mereka mengakses fitur melalui presentation layer seperti dashboard, input, halaman approval, dan halaman laporan. Proses bisnis ini dijalankan pada application layer atau web application service. Dalamnya terdapat faktor autentikasi, kelola data karyawan, kelola training plan, kelola pelaksanaan training, evaluasi, laporan notifikasi, dan approval workflow. Data kemudian disimpan secara terpusat pada database sistem. Selanjutnya pada mekanisme aliran data dalam sistem. Mekanisme aliran data sistem dimulai ketika pengguna melakukan login sesuai hak akses. Karyawan dapat mengajukan kebutuhan training melalui form usulan. Data tersebut masuk sistem dan dikelola oleh HR training menjadi training plan. Training plan kemudian masuk ke proses approval oleh atasan atau manajer. Jika dibutuhkan, HR training menjadwalkan pelaksanaan training, memilih vendor dan menentukan. Setelah training dilaksanakan, peserta dapat mengikuti tes dan progres dan mengisi evaluasi. Data hasil training kemudian diolah menjadi laporan evaluasi dan anggaran untuk manajemen. Alur ini menunjukkan bahwa data bergerak secara dan terdokumentasi di dalam sistem. Selanjutnya, saya akan demokan rancangan user interface. Saya harus share screen sebentar. Apakah kelihatan teman-teman? Oke. Sini untuk rancangan dari desain interface-nya, tim kita menggunakan Figma dengan dapat 15 layer dalam kondisi-kondisi tertentu. Lalu untuk mendemokannya kita langsung demo di aplikasi webnya saja. Nah, di sini terdapat web yang sudah tim kami buat, mana di sini terdapat form login dan username ini dan password ini untuk autentikasi agar disetujui. Selanjutnya kita akan melakukan login dan pada dashboard utama ini terdapat beberapa data seperti data total karyawan, dan aktif, file, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat grafik training per bulan. Jadi HR bisa monitoring kerjaannya. Lalu terdapat status plan dan grafik dan jam pelatihan karyawan. Selanjutnya pada data karyawan, sini terdapat informasi dari beberapa data karyawan. Lalu untuk usulan training, di sini terdapat informasi dan ajuan kebutuhan training. Ini HR bisa mengajukan kebutuhan training apa saja. Lalu selanjutnya ada training plan, di sini ada planning dalam training HR. Lalu ada approval training yang akan dilakukan oleh HR pusat dan pimpinan tingkat lanjut. Selanjutnya ada vendor training, di mana HR akan merequest permintaan training ke vendor training. Dan ini adalah vendor training. Lalu ada pelaksanaan training, peserta training, dan hasil tes training. Lalu ada evaluasi program latihan, laporan training, dapat catat dan tabel, lalu administrasi untuk pengaturan akun. Selanjutnya manfaat sistem bagi organisasi. Dari seluruh rancangan yang sudah dijelaskan, manfaat utama sistem ini adalah membantu HR training lebih efisien dan data karyawan dan data training jadi lebih terpercaya. Dia lebih mencari dan validasi. Proses approval menjadi lebih cepat karena dilakukan melalui pelaksanaan training dapat dipantau mulai dari jadwal, vendor, peserta hingga biaya. Next. Baik, dan presentasi dari kami menguraikan rancangan informasi HR training terintegrasi pada PT Harsama Teknologi. Kesimpulannya, ini dirancang untuk mengintegrasikan proses training dari pengetahuan sampai laporan dengan hubungan pemodern proses, pemodern data, aset ekosistem, dan rancangan antar muka pengguna. Kami menyadari rancangan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama pada integrasi dengan sistem HR perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya,
Baik, pada sesi ini kelompok kami akan melakukan sesi tanya jawab yang sudah di-list oleh kelompok lain untuk pertanyaan yang diberikan ke kelompok kami. Next, Mas. Baik, di sini kelompok satu menanyakan pada sisi software apa fungsi spesifik dari aplikasi web training, mengapa masih melakukan fungsi web training sistem yang adalah sebagai aplikasi internal berbasis web untuk membantu pengelolaan dokumen dan proses pelatihan. Jadi web training adalah media utama untuk mencatat atau mengelola sebagai aktivitas training. Namun, Excel masih digunakan karena belum semua data dan proses terintegrasi penuh dalam satu platform. Misalnya data karyawan, mapping data, dan lain-lain. Tapi caranya belum menyelesaikan seluruh kebutuhan operasional HR training. Karena itu, rancangan sistem yang kami usulkan bertujuan menyatukan fungsi web training dan data Excel dalam satu database terpusat. Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana alur kerja HR training sebenarnya mulai dari tahap pengajuan hingga evaluasi. Alur kerja HR training dimulai dari munculnya kebutuhan pelatihan. Kebutuhan ini bisa berasal dari usulan berbagai bagian atau dari hasil evaluasi kerja tahunan. Setelah kebutuhan diterima, HR training menyusun training plan yang berisi topik, sasaran, serta jadwal rencana, metode, estimasi biaya, dan kebutuhan vendor. Training plan tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pihak terkait, terutama atasan atau manajer. Setelah disetujui, HR training melanjutkan proses pelaksanaan seperti memilih vendor, menjadwalkan training, mengundang peserta, dan memastikan pelatihan berjalan. Next. Untuk kelompok 2, sebentar. Oke. Apa hambatan terbesar yang menyebabkan integrasi sistem belum dapat diterapkan secara optimal? Hambatan terbesar adalah data dan proses di beberapa media. Dan pada kondisi ini, bagian data dikelola melalui web training, lalu sebagian melalui Excel. Komunikasi melalui email atau WhatsApp dan koordinasi melalui Teams karena belum berada dalam satu platform, proses integrasi menjadi maksimal. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana dampak untuk hambatan proses persetujuan atau approval melalui email dan aktivitas pelatihan? Hambatan melalui email langsung ada jadwal training. Jika persetujuan training terlambat, HR training terlambat menjadi mendapatkan jadwal dan undang-undang. Dan itu email membuat status besar dari dengan sistem approval digital, pengajuan dapat langsung verifikasi dapat dikirim otomatis dan riwayat persetujuan tersimak rapi. Lalu bagaimana cara penerapan artificial intelligence agar tetap efektif namun mudah digunakan oleh HR? AI sebaiknya diterapkan sebagai fitur pendukung, bukan menggantikan peran HR. Artinya AI dapat membantu menganalisis data historik lainnya, membaca tip kompetensi, merekomendasikan topik pelatihan atau memberikan rekomendasi vendor berdasarkan dan riwayat evaluasi. Baik, sekian dari tanya jawab yang kelompok kami paparkan. Mohon maaf jika dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.